Demensia Alzheimer. Mari kita mengenal lebih jauh tentang demensia Alzheimer. Presented by PPDS Neurologi FKUB RSSA. Topik pada hari ini kita akan membahas epidemiologi, definisi, patomekanisme, tanda dan gejala, diagnosis, terapi, dan prognosis. Data WHO pada tahun 2016 menunjukkan terdapat 47,5 juta orang menderita demensia dengan 7,7 juta kasus per tahun. Indonesia menempati peringkat 8 di dunia dalam hal jumlah penduduk berusia lanjut, dengan diperkirakan 556.000 orang penderita demensia pada tahun 2015. Alzheimer disease merupakan penyebab terbanyak demensia dengan proporsi 60 hingga 80% dari seluruh kasus. Prevalensi penyakit ini meningkat seiring dengan usia. Diperkirakan, 1/9 orang yang berada di atas 65 tahun menderita penyakit ini, dan meningkat hingga 1/3 pada populasi usia di atas 85 tahun. Definisi demensia ialah kumpulan gejala, di mana terdapat penurunan fungsi memori dan fungsi kognitif lain yang progresif dan menimbulkan keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Alzheimer disease merupakan penyebab utama terjadinya demensia. Kejadian ini dihubungkan dengan terjadinya kerusakan yang selektif pada area otak dan sirkuit pada neuron untuk memori serta kognitif. Patomekanisme demensia Alzheimer. Penyebab utama ialah akumulasi peptida beta amiloid di otak. Akan tampak dengan gambaran patologis adanya neuritic plaque dan neurofibrillary tangles. Komponen yang terpenting didapatkan adanya beta amiloid dan protein tau terhiperfosforilasi. Pada kondisi fisiologis, kondisi stres atau cedera neuron, akan terjadi pemecahan protein prekursor amiloid dan pelepasan fragmen protektif. Proses proteolitik dari protein prekursor amiloid dialami dengan dua jalur, yaitu jalur amiloidogenik, yaitu jalur beta gamma, dan yang kedua, jalur non-amiloidogenik, atau jalur alfa. Pada jalur non-amiloidogenik, dilakukan oleh enzim alfa sekretase yang akan menghasilkan SAPP-alfa. Fragmennya besar namun larut. APP akan memotong domain amiloid beta yang menghasilkan SAPP-alfa dan CTF83. CTF83 diproses oleh gamma sekretase, menghasilkan P3 peptide dan fragmen intraseluler. Ia akan menghasilkan produk yang memiliki efek neuroprotektif. Pada jalur amiloidogenik, dilakukan oleh enzim beta sekretase atau BACE1 dan gamma sekretase. BACE akan memotong sisi ekstraseluler menghasilkan SAPP beta, namun tidak mempunyai sifat protektif. Dia juga akan menghasilkan CTF99. Pemotongan kedua oleh gamma sekretase akan memecah CTF99 dan menghasilkan amyloid beta dan APP intraselular domain. Amyloid beta ini merupakan peptida yang larut, namun dapat menggumpal di luar sel saraf, terutama amyloid beta 42, sehingga memungkinkan terjadinya penumpukan plak amyloid beta. Apabila terjadi mutasi genetik pada APP, PS1 dan PS2, ia akan mengakibatkan adanya penumpukan plak amyloid beta. Apakah fungsi dari APP? Fungsi dari protein prekursor amyloid, yang pertama, pertumbuhan dan perbaikan saraf. Yang kedua, mengatur transmisi sinyal antar sel saraf di sinaps. Yang ketiga, melindungi neuron dari stres oksidatif dan kerusakan neurodegeneratif. Yang keempat, menjaga keseimbangan ion dan nutrisi di dalam dan di luar sel neuron. Demensia Alzheimer terbagi menjadi awitan dini dan awitan lanjut. Pada awitan dini, adanya mutasi gen pada APP beta, PS1 dan PS2, ini bersifat familial autosomal dominan.
akan didapatkan peningkatan konsentrasi amiloid beta 40 dan amiloid beta 42. Sehingga terjadi kerusakan neuron pada demensia Alzheimer. Pada awitan lanjut, tidak disebabkan mutasi genetik yang spesifik, tapi disebabkan oleh alel apolipoprotein E4 atau ApoE E4 dan alfa-2 makroglobulin. ApoE4 akan berinteraksi dengan amiloid beta dan berkontribusi pada hiperfosforilasi tau. Ada juga bukti yang menyebutkan A2M dan ApoE berinteraksi dalam mengatur metabolisme amiloid beta. Ia akan memperburuk pembentukan neurofibrillary tangles dan meningkatkan disfungsi dari neuron. Gejala klinis pada pasien demensia Alzheimer umumnya bersifat progresif. Gejala klinis antara lain adanya gangguan memori yang disertai setidaknya satu gejala kognitif lainnya, seperti disfungsi bahasa, apraksia, agnosia, gangguan fungsi eksekutif, maupun visuospasial. Pada tahap awal, dapat terjadi gangguan memori jangka pendek dan gangguan perilaku. Pada tahap akhir, dapat muncul juga gangguan motorik, gangguan sensorik, kejang, dan gangguan cara berjalan. Kriteria diagnosis berdasarkan Neurological and Communicative Disorders and Stroke Alzheimer's Disease and Related Disorder Association 2011. A. Mempengaruhi kemampuan atau fungsi pada aktivitas sehari-hari. B. Menggambarkan penurunan kinerja dan fungsi dari sebelumnya. C. Bukan disebabkan oleh delirium ataupun gangguan psikiatri mayor. D. Penurunan fungsi kognitif dideteksi dan didiagnosis berdasarkan kombinasi dari dua hal berikut. Yang pertama, anamnesis yang diperoleh dari pasien atau orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, pemeriksaan kognitif objektif yang didapat, baik secara bedside ataupun tes neuropsikologis. E. Penurunan fungsi kognitif atau perilaku meliputi minimum 2 dari domain berikut. Yang pertama, menurunnya kemampuan untuk memperoleh dan mengingat informasi baru. Yang kedua, menurunnya kemampuan berpikir dan mengerjakan tugas-tugas yang kompleks, mengambil keputusan, mengelola keuangan, dan perencanaan yang kompleks. Yang ketiga, menurunnya kemampuan visuospasial. Yang keempat, menurunnya fungsi berbahasa. Yang kelima, perubahan kepribadian atau perilaku. Dan F, awitan yang bertahap, dapat mencapai bulanan hingga tahunan. Ia tidak berlangsung tiba-tiba. Mari kita beranjak ke terapi. Terapi farmakologis yang pertama ialah penguat kognisi. Pada Alzheimer derajat ringan sedang, dapat diberikan cholinesterase inhibitor, antara lain donepezil, rivastigmine patch, dan galantamine. Pada Alzheimer derajat sedang dan berat, dapat diberikan cholinesterase inhibitor yaitu donepezil dan antagonis reseptor NMDA yaitu memantin. Selanjutnya, terapi farmakologi bila terdapat gejala agitasi, agresi, dan psikotik. Yang pertama, dapat diberikan cholinesterase inhibitor dan antagonis reseptor NMDA atau memantin. Yang kedua, bila didapatkan indikasi, bisa dipertimbangkan pemberian antipsikotik atipikal. Yang ketiga, pada depresi dan gangguan mood, pertimbangkan pemberian antidepresan golongan selektif serotonin reuptake inhibitor. Evaluasi dilakukan berkala setiap 3 bulan, yaitu evaluasi fungsi kognisi, perilaku, dan fungsi global dengan melibatkan caregiver. Intervensi non-farmakologis. Yang pertama, untuk mempertahankan fungsi. Dapat diberikan advice untuk meningkatkan kemandirian, yaitu dengan pelatihan keterampilan
activity daily living. Diarahkan untuk membuat perencanaan kegiatan, olahraga, dan rehabilitasi. Yang kedua, mempertahankan fungsi kognitif. Dapat dianjurkan stimulasi, pelatihan, dan rehabilitasi kognisi. Kemudian intervensi untuk manajemen perubahan perilaku, yaitu agitasi, agresi, dan psikotik. Dapat dianjurkan untuk terapi musik, aktivitas fisik, terapi validasi, stimulasi multisensorik, terapi pijat atau sentuhan, aromaterapi, dan terapi cahaya. Kemudian intervensi untuk mengurangi masalah cemas dan depresi. Bagaimana prognosisnya? Penyandang demensia Alzheimer dapat hidup 8 hingga 10 tahun setelah muncul gejala. Harapan hidup bergantung pada usia dan faktor lain, antara lain penyakit penyerta, kondisi fisik, dan perawatan pasien. Terima kasih, semoga bermanfaat.